Shalom everyone. Akhir-akhir ini saya banyak memperhatikan kehidupan dari anak-anak kita. Generasi muda, generasi yang masih sangat muda. Dan seperti kita tahu bersama, generasi ini mereka bertumbuh di dunia elektronik yang sudah sangat mendominasi kehidupan mereka. Sehingga ada banyak anak-anak muda, remaja, bahkan anak-anak pun mereka sudah tidak bisa hidup tanpa gadget. Mereka sudah tidak bisa hidup tanpa handphone. Kalau tidak ada makanan satu hari nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak ada data, nggak ada internet. Jadi anak-anak ini sudah begitu melekat dengan dunia elektronik mereka, dengan internet. Internet sudah menjadi bagian yang sangat-sangat mendominasi kehidupan anak-anak kita. Nah sekarang sebagai orang tua, bagaimana kita melihat kehidupan anak-anak kita? Bagaimana kita melihat, memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita? Abraham Lincoln pernah bilang seperti ini, kekuatan dari satu bangsa ada pada rakyatnya, ada pada rumah-rumah dari rakyatnya. Bagaimana anak dibesarkan di dalam rumah, bagaimana anak dibesarkan dalam rumah tangga, itu akan menentukan masa depannya, akan menentukan kualitas dari anak ini ketika dia bertumbuh menjadi dewasa. Ulangan 11 ayat 18 sampai 19 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini firman Tuhan untuk bangsa Israel yang mengingatkan, yang mengajarkan, yang memberikan satu perintah kepada bangsa Israel bahwa hukum Tuhan itu harus selalu diingat. Kita harus mengajar anak-anak kita. Kita harus mengajarkan hukum-hukum Tuhan terhadap anak-anak kita mulai dari rumah kita masing-masing. Saya tahu bahwa ada di antara saudara yang mungkin mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah swasta, sekolah Kristen. Dan saudara berpikir hukum Tuhan itu nanti diajarkan di sekolah. Nanti guru agamanya yang mengajar. Atau mungkin dengan sesimpel mungkin kita berpikir anak-anak kita belajar firman Tuhan, belajar hukum Tuhan di sekolah minggu, hari minggu. Saudara, hukum Tuhan itu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa perintah Tuhan bagi kita orang tua untuk mengajar hukum Tuhan bagi anak-anak kita. Dia tidak disebutkan di sini bahwa kalau hari Minggu, kalau dia datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, baru di situ dia belajar hukum Tuhan. Di sini dikatakan engkau harus mengajarnya, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi waktu duduk kita harus membicarakan firman Tuhan. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, bahkan dalam perjalanan pun kita harus mengajar firman Tuhan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dengan kata lain, tidak ada keadaan di dalam kehidupan kita, tidak ada momen di dalam hidup kita di mana kita tidak mengajarkan hukum Tuhan bagi anak-anak kita. Kita tahu persis bahwa keadaan sekarang dengan anak-anak kita, dengan apa yang mereka lihat dari internet, dari TV, sudah begitu banyak hal yang tidak seharusnya mereka dengar, mereka lihat, sudah mereka dengar dan mereka lihat. Jadi tidak ada lagi saringan untuk anak-anak kita. Saya mengucap syukur untuk orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan peduli dengan pertumbuhan anak-anaknya, yang membatasi anak-anaknya untuk nonton TV, membatasi anak-anaknya untuk main handphone, membatasi anak-anaknya dengan berhubungan dengan internet, yang memantau apa yang dilihat anaknya, apa yang didengar anaknya. Saya mengucap syukur untuk orang tua yang masih berusaha, karena saya tahu itu juga tidak mudah. Itu perlu tekad dan perlu kerja keras untuk memperhatikan anak-anak kita. Tetapi kita harus sadar bahwa dunia internet sekarang ini, dunia elektronik sekarang ini, sudah membawa pencobaan itu ke depan mata anak-anak saudara.
Jadi kalau dulu kita menjaga anak-anak kita supaya tidak keluar rumah, kita membatasi mereka, supaya kita mengurangi kemungkinan anak-anak kita terekspos dengan pencobaan-pencobaan yang ada di luar sana. Tapi sekarang pencobaan itu dibawa oleh iblis di dalam rumah kita masing-masing. Dibawa oleh si jahat di dalam rumah kita masing-masing. Dari TV, dari handphone, dari komputer, di mana saja. Pencobaan itu sudah begitu dekat dengan anak-anak kita. Dan mereka akan menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan. Kalau kita tidak mengajarkan hukum Tuhan itu dengan hati-hati. Kita sudah melihat di mana-mana, di sana sini kompromi sudah terjadi. Ajaran-ajaran yang membuat pergeseran-pergeseran di dalam nilai-nilai moral itu sudah ada terang-terangan di mana-mana. Sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ajaran-ajaran yang menyesatkan sudah diajarkan secara terang-terangan, bukan lagi diajarkan secara diam-diam. Dan saya percaya saudara melihat itu di sekeliling saudara. Tidak peduli kita hidup di mana. Kita hidup di Indonesia, di United States, di negara yang lain, di benua mana, Eropa, Amerika, Asia, semua secara global wide itu sudah meluas bahwa didikan ajaran-ajaran yang sesat itu sudah semakin gencar dilakukan oleh iblis. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menanggapi itu? Bagaimana kita meresponi itu? Kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Kita bertanggung jawab untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan pada anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang dikasihi Tuhan. Kita pegang tanggung jawab ini di hadapan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Bahwa kita bertanggung jawab mendidik anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Kita bertanggung jawab mengajarkan hukum Tuhan bagi anak-anak kita. Kita bertanggung jawab supaya anak-anak kita memiliki nilai-nilai kehidupan yang mengarah, yang menghormati Tuhan, supaya anak-anak kita memeluk, menggenggam nilai-nilai kehidupan yang menghormati Tuhan, yang membuat hidup mereka menjadi kesaksian bagi dunia di sekeliling mereka, sehingga melalui anak-anak kita, dunia boleh melihat kerajaan Allah, dunia boleh melihat siapa Tuhan, dunia melihat kebenaran di dalam anak-anak kita. Tugas siapa itu? Tugas kita sebagai orang tua. Jangan pernah takut mengajar mendidik anak-anakmu. Seringkali saya berkata pada anak saya, sekalipun kamu akan membenci mama untuk hal ini, sekalipun kamu akan menolak mama untuk hal ini, tapi mama akan tetap mengajarkan hukum Tuhan ini sampai mama menutup mata masuk dalam kekekalan. Sekalipun resikonya kamu akan menolak mama, sekalipun resikonya kamu tidak suka dengan mama. Dan saya percaya kita semua dipanggil untuk berdiri seperti itu. Ketika kita mendidik anak-anak kita, ya kadang-kadang anak-anak kita akan berdiri dan menentang kita. Karena mereka sudah menerima pengajaran, sudah menerima pengaruh-pengaruh dari luar yang memberikan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita untuk meluruskan anak-anak kita. Jangan biarkan dunia mengajar anak-anak kita lebih banyak daripada kita mengajar anak-anak kita. Jangan biarkan kesesatan dunia itu mengambil tempat dalam hidup anak-anak kita daripada kita mengambil tempat dalam hidup mereka. Jangan biarkan anak-anak kita terekspos lebih banyak dengan ajaran yang sesat, dengan apa yang disajikan oleh TV, dengan apa yang disajikan oleh internet yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi mari kita secara giat, secara aktif sebagai orang tua, ajarkan kebenaran firman Tuhan itu. Ajarkan nilai-nilai kebenaran itu. Ajarkan nilai-nilai iman itu. Ajarkan nilai-nilai konsep-konsep kerajaan Allah di dalam anak-anak kita. Sehingga dari masa kecil mereka, dari masa umur yang paling muda, mereka sudah melihat, sudah mengenal, dan mereka sudah ditanam di dalam nilai kebenaran itu, sehingga mereka boleh bertumbuh di atas dasar yang kokoh, di atas batu karang yang teguh. Kalau kita mau menginvestasikan waktu kita, tenaga kita untuk mengajar, mendidik anak-anak kita, untuk menabur benih-benih kebenaran pada anak-anak kita. Ingat, kekuatan kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan.
Kekuatan yang akan membawa pengaruh bagi dunia ini tentang kebesaran Tuhan ada di dalam anak-anak kita yang kita ajarkan siang dan malam. Ingat bahwa kita bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita di dalam nilai-nilai iman, di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak bisa membesarkan anak-anak kita tanpa nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini. Kita perlu Tuhan. Anak-anak kita tidak bisa bertumbuh sendiri tanpa Tuhan. Anak-anak kita perlu Kristus. Mereka harus tahu dari masa muda mereka, dari usia yang sedini mungkin, anak-anak kita harus tahu bahwa mereka perlu Kristus. Mereka tidak bisa tanpa Yesus. Maka perlu Tuhan. Ajarkan itu, tanamkan itu pada anak-anak kita. Dan saudara akan melihat satu waktu ketika mereka harus terlepas dari kita, ketika mereka tidak ada di bawah pengawasan kita lagi, ketika mereka berdiri sendiri, ketika mereka membangun hidup mereka sendiri, mereka tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah mengambil waktu, karena kita sudah menginvestasikan waktu kita yang terbaik, kita menginvestasikan tenaga kita yang terbaik di dalam hidup anak-anak kita dengan mengajarkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita duduk, berdiri, berjalan, berbaring, kita mengajarkan firman Tuhan itu siang dan malam bagi anak-anak kita. Dengan investasi yang seperti itu, kita akan melihat generasi masa depan yang akan berdiri sebagai generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Mereka akan berdiri seperti Daniel yang tidak takut dengan ancaman hukuman. Mereka akan berdiri seperti Sadrak, Meshak, dan Abednego yang tidak takut, yang tidak khawatir sekalipun mereka diancam, mereka akan kehilangan nyawanya. Dia tidak akan takut karena dia tertanam, dia dibangun di atas batu karang yang teguh. Dia tertanam di dalam kebenaran itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membesarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam nilai-nilai kebenaran yang benar. Di dalam hukum-hukum Tuhan. Ajarkan hukum Tuhan bagi mereka. Karena iblis akan berlari-lari mengajarkan pengajaran yang sesat bagi anak-anak kita. Melalui dunia pendidikan, melalui dunia hiburan, melalui dunia mereka. Dengan internet, dengan elektronik. Tetapi kita saudara, kita perlu Tuhan, kita punya Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Kita memiliki Tuhan. Tuhan ada di pihak kita orang tua. Ajarkan anak-anak kita. Ajarkan hukum Tuhan bagi anak-anak kita. Tabur kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sedini mungkin. Sejak mereka masih kecil. Ajarkan kebenaran firman Tuhan, taburkan kebenaran firman Tuhan itu bagi mereka. Sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, kita akan melihat buah-buah dari benih yang kita tabur. Sekalipun iblis berusaha merampas mereka, sekalipun iblis berusaha merusak mereka, tetapi kalau mereka sudah dibangun di atas batu karang yang teguh, kalau mereka sudah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan itu, kalau mereka sudah dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, kalau mereka sudah berpegang teguh pada hukum Tuhan, maka iblis tidak akan bisa merusak mereka. Iblis tidak akan bisa menghancurkan anak-anak kita. Sehingga sekalipun satu waktu kita sudah kembali ke rumah Bapa, kita tidak melihat lagi anak-anak kita. Kita tidak bisa mengawasi mereka lagi. Kita tidak bisa menegur lagi mereka ketika mereka salah. Tetapi mata mereka tertuju pada Tuhan. Mereka tahu ada mata Tuhan yang mengawasi mereka. Mereka tidak akan menjauh. Mereka tidak akan meninggalkan hukum Tuhan. Mereka tidak akan meninggalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi kita harus melakukannya mulai saat ini. Jangan tunda besok. Jangan tunggu sampai mereka sudah SMP, SMA. Jangan tunggu kalau mereka sudah kuliah. Di saat ini, saat yang terbaik. Hari ini, saat yang terbaik. Untuk kita mengajarkan hukum Tuhan bagi mereka. Bicaralah dan jadilah saksi sebagai orang yang memegang hukum Tuhan dalam hidupmu. Sehingga anak-anakmu boleh mendengar didikanmu. Dan mereka juga boleh melihat bukti dari kehidupan orang tua yang berjalan dalam takut akan Tuhan. Orang tua yang memegang hukum-hukum Tuhan.
dengan takut akan Tuhan, yang tidak kompromi, yang tidak bergeser dari hukum Tuhan. Sekalipun resikonya kita kehilangan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini, kita akan terus berpegang pada hukum Tuhan. Dan anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita, generasi sesudah kita, keturunan kita akan bertumbuh menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuliakan Tuhan, generasi yang membangun hidupnya, membangun rumah tangga mereka di dalam kerajaan Allah. Sehingga dalam semua keturunan kita, kita akan melihat hukum Tuhan itu terus dibicarakan, hukum Tuhan itu terus diajarkan, kebenaran firman Tuhan terus ditaburkan, sehingga kita akan melihat generasi demi generasi yang bertumbuh sebagai generasi yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang memegang teguh hukum Tuhan, yang tidak kompromi, dan mereka menjadi generasi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.